tentang hal-hal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Pemirsa, proses penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Para saksi dari pihak pelapor dan terlapor dalam waktu dekat akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Termasuk Wakil Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo, Freddy Damanik, yang baru saja diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kapasitasnya sebagai saksi pelapor pada Kamis 17 Juli kemarin. Saya sudah kedatangan saksi pelapor yang juga Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, juga sudah tersambung melalui Zoom kuasa hukum dari terlapor Tifauzia Tiasuma atau yang dikenal sebagai Dr. Tifa, Pak Abdullah Al-Katiri. Selamat malam, Bung Freddy. Selamat sehat, malam, ya? Mbak. Alhamdulillah sehat. Baik, kita belum tersambung dengan kuasa hukum Dr. Tifa, Pak Abdullah. Oke, saya ke Bung Freddy terlebih dahulu. Kemarin kabarnya Anda dipanggil oleh Polda pemeriksaan, ada sekitar 6 jam 42 pertanyaan. Betul. Apa saja yang disampaikan oleh penyidik? Ya, jadi tentunya saya diperiksa atau dimintai keterangan berkaitan dengan pengetahuan saya, apa yang saya ketahui saya alami langsung sehubungan dengan laporan Pak Jokowi terhadap para terduga pelaku, Ya, ada 12 Rosuryo ya? dan kawan-kawan. Nah, Oke. apa yang saya ketahui kebetulan saya itu beberapa kali berhubungan langsung khususnya di dalam forum-forum media ya dengan beberapa para terduga ini. Jadi saya lihat juga katakan konten itu ini sangat viral ya, sangat viral. Konten yang mana, Bang? Di sebuah media televisi itu, kalau itu di Rakyat Bersuara di Kontennya E-News. aja. Apa substansi dari konten tersebut? Substansinya tetap sama bahwa para terduga ini memfitnah atau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, skripsi Pak Jokowi palsu. Jadi saya dikonfirmasi tentang konten itu, apakah itu benar saya, apakah itu benar para terduga, apa yang dikatakan mereka, ya, kemudian apa yang saya sampaikan, ya, lebih kepada di situ. Di samping menanyakan, ada juga bukti-bukti lain yang disampaikan oleh pelapor, tentunya yang berhubungan juga dengan laporan ini, sama juga ya tuduhan fitnah ini, ijazah palsu ini, beberapa konten lain juga saya ditanyakan itu juga. Oke. Sekitar 6 jam ya, kurang lebih ada 42 pertanyaan di situ. Terkait dengan terduga atau para terlapor yang ada 12 nama yang tercantum dalam penyidikan itu, apakah memang Anda dimintain satu persatu siapa saja atau bagaimana relasi Anda dengan ke-12 nama tersebut? Ya, tentu karena ini juga sudah dipublik ya, 12 nama itu sudah dipublik, dan di dalam panggilan saya juga ada 12 nama itu. Betul, satu persatu saya ditanyakan hubungan saya dengan satu persatu terduga pelaku itu. Ya, jadi saya jawab. Ada yang memang pada umumnya tidak saya kenal secara pribadi, tapi saya mengetahui. Ada juga yang tidak saya ketahui sama sekali. Nah, jadi yang saya fokuskan tadi, yang kebetulan memang saya sering berinteraksi dengan mereka di dalam acara-acara debat seperti Anda ini. ingin mengatakan bahwa tidak kenal secara personal, Anda mengetahui mereka lebih dalam karena kasus ini, karena bergulir kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Sebagian besar begitu, cuman kan misalnya seorang Rosuryo memang dari dulu sudah dipublik, ya, seorang Abraham Samad itu kan sudah dipublik. Tapi kalau yang lain memang Egy Sujana juga sudah dipublik. Tapi kalau yang lain kan memang baru, jujur sebagian besar saya ketahui. Itu bukannya perkembangan, Bang? Yang dilaporkan oleh Pak Jokowi bukannya 5 atau 6 nama saja? Ya, jadi yang saya tahu juga awalnya pengacaranya melaporkan terlapornya itu 5, ya, cuma berkembang di dalam penyelidikan, di dalam bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pelapor. Nah, tapi ini saya sampaikan, jadi ini LP sudah digabung 5. Saya tidak tahu teman-teman yang pelapor lain ini siapa yang dilaporkan, ya, atau bukti apa yang mereka berikan kepada penyidik sehubungan dengan laporan mereka
waktu dilaporkan ke Polda. Sehingga ini menjadi 12. Tetapi memang terduga yang 12 ini berkembang dengan penyelidikan itu. Oke. Ada satu nama Pak Abraham Samad yang juga ditanyakan oleh penyidik dan bagaimana relasi Anda dengan Pak Abraham. Sebenarnya kaitan Pak Abraham dengan ijazah palsu ini apa? Karena dia sendiri menegasikan bahwa dia ikut-ikutan dalam kasus ini. Ya, nanti sebetulnya kalau mau tahu apa hubungannya Abraham Samad dengan kasus ini sebaiknya ditanyakan penyidik. Tetapi saya memang ditanyakan. Apa jawaban seperti Anda? yang saya bilang tadi, Anda kenal Abraham Samad, saya tidak kenal secara pribadi. Tapi saya mengetahui dia itu ya mantan ketua KPK, aktivis anti korupsi, lawyer juga, kemudian sekarang jadi YouTuber atau podcaster. Dan setahu Anda apa keterlibatannya Pak Abraham? Sebagian besar keterlibatannya adalah tentu yang berkaitan dengan laporan, ya, fitnah, pencemaran nama baik, penghasutan, termasuk di Undang-Undang ITE-nya. Nah, mungkin kalau Abraham Samad pasti, misal dia kan sekarang podcaster, ada konten. Nah, ini kan ada juga narasumbernya. Nah, bisa jadi di situ kenanya. Baik. Saya ke Pak Abdullah Al-Katiri, kuasa hukum dari Dr. Tifa. Pak Abdullah, bisa mendengar ya? Halo. Oke. Baik, terima kasih sudah bergabung. Tadinya Dr. Tifa sudah confirm mau hadir melalui sambungan Zoom. Kenapa tiba-tiba batal, Pak Abdullah? Iya, beliau jauh jaraknya karena beliau itu kan tidak terkejar lah waktunya. Oke. Posisi Anda di mana saat ini, Pak Abdullah? Saya di daerah di Jakarta ya? Cibubur ya, Jakarta. Baik. Anda sebagai kuasa hukum Dr. Tifa atau salah satu atau salah dua dari 12 terlapor yang ada di penyidikan? Saya kebetulan koordinator tim hukum dari Dr. Tifa dan juga Egy Sujana. Baik, Dr. Tifa dan Egy Sujana saja ya, dua nama yang tercantum ini yang dalam. saya in charge di sini. Gitu. Dua orang yang tercantum namanya dalam terlapor. Baik, bagaimana komentar Anda terlebih dahulu, Pak Abdullah, terkait dengan penyelidikan yang sudah dinaikkan menjadi penyelidikan yang sudah dinaikkan menjadi sidik sekarang? Ya, saya juga agak bingung juga ya dasarnya apa gitu loh. Kalau gelar perkara kemarin, yang gelar perkara khusus itu kan belum ada pengumumannya dan sebagainya. Ini nampaknya kayaknya ada satu tidak sinkron ya antara Mabes Polri dengan Polda ya. Mungkin langsung Polda lah yang menangani gitu. Tapi kan tidak mungkin dinaikkan statusnya ke sidik kalau alat buktinya kurang cukup. Ya, memang faktanya kan kenapa kan digelarkan kemarin itu gelar khusus ya kan. Dan yang saya bingung juga di SPDP itu di surat pemberitahuan dimulai penyidikan itu seperti dikatakan tadi sampai yang siapa tadi salah satu pelapor itu sampai tidak tahu pelapor lain mengenai apa, pelapor lain mengenai apa. Ini kan menarik. Jadi ini satu peristiwa dijadikan satu, yang mana peristiwa itu kan beda. Sebenarnya Jokowi contohnya, itu jelas masalah pencemaran nama baik. Jelas kan, pencemaran nama baik dan sebagainya, dan ada 2 undang-undang IT dan sebagainya. Kemudian yang lain, sepengetahuan saya itu masalah penghasutan, kemudian ujaran kebencian dan kebohongan dan sebagainya. Jadi saya juga bingung ini konteksnya gimana. Saya lihat ada 2 sprindik di situ ya. Surat perintah penyidikan itu ada 2, ya kan? Jadi ini seperti satu peristiwa yang tidak ada hubungannya, ya kan? Lokusnya beda, kemudian tempusnya beda, ya tempat, kemudian waktu beda. Dan juga peristiwanya beda dijadikan satu. Kalau Polda menyebut laporan yang melibatkan dugaan kasus ijazah palsu ini, Pak Abdullah, pencemaran nama baik dan penghasutan serta penyebaran berita bohong. Lah iya kan nggak nyambung. Sekarang yang berita bohong siapa yang melapor, yang pencemaran nama baik siapa? Yang satu delik aduan, satu delik umum. Satu delik aduan, satu delik umum, Seperti ada 1-2 peristiwa, dua tindak pidana, contohnya di satu tempat ada pencurian, ya kan? Subjeknya lain, objeknya lain, di tempat lain ada pemerkosaan, ya kan? Ini dijadikan satu. Jadi saya bingung juga ini apa ini gitu loh. Kok saya tidak bisa dari awal kan satu-satu itu yang dilaporkan oleh 5
yang dikumpulkan dari Polres-Polres itu, karena ini Jokowi sendiri. Yang satu delik aduan, yang satu delik umum dan sebagainya. Subjeknya beda, objeknya beda. Jadi seolah-olah pencurian di tempat lain, siapa yang melakukan, siapa yang berbuat tidak tahu. Di sana ada pemerkosaan contohnya, dua-duanya tindak pidana, digabung jadi satu. Oke, saya langsung tanyakan ke... Kan membingungkan. Kemudian ada beberapa orang yang saya lihat, seperti Abdurrahman Samad, itu YouTuber yang juga dilaporkan. Biasanya kebanyakan YouTuber itu yang saya tahu, dia juga punya kartu wartawan. Dia berhak untuk menggali, mewawancarai orang dan sebagainya, itu dia berhak. Baik, ya kan? Baik Pak Abdullah, saya akan langsung tanyakan ke Pak Freddy. Tidak bisa langsung disidik, Mbak. Baik, Bang Freddy, silakan. Bang Freddy silakan langsung dijawab. Langsung dijawab, satu delik aduan, satu delik umum. Ya, itu nanti kewenangan penyidik yang menjawab ya. Tetapi saya juga pengalaman di bidang hukum. Tentunya di sini kenapa ini saya mencoba ya? Kenapa ini disatukan? Karena memang ya objeknya ini semua adalah berawal dari ijazah Pak Jokowi yang dikatakan palsu. Kemudian ini merebak ke publik, menjadi perhatian publik daripada penyelesaiannya satu-satu, sidang, proses, lebih baik disatukan. Kalau di dalam panggilan saya, sprindiknya ini satu. Ya. Sprindiknya satu. Jadi objek awalnya adalah tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kemudian menyebar kepada publik dan berkembang. Itulah yang saya katakan tadi, itu di dalam proses penyelidikan sehingga diputuskanlah. Toh ini masih satu Polda juga, Polda Metro, sehingga disatukan. Nah, yang kemudian menanggapi misalnya ya Abraham Samad dan tadi YouTuber lain dan ada yang dikatakannya juga sebagai wartawan, justru itulah saya melihat penyidik di sini sudah sangat profesional, sangat objektif dan sangat prudent, hati-hati. Apa yang mereka lakukan adalah jadi mereka selain memeriksa para saksi-saksi atau yang diundang kemarin, yang verifikasi yang diminta keterangan itu, mereka juga sudah mengundang lembaga-lembaga terkait. Ada kalau nggak salah 10 lembaga, misalnya UGM, KPU, dan lain-lain. Termasuk tempat kantor-kantor desa, misalnya tempat Pak Jokowi KKN, dan juga mengundang banyak ahli. Misalnya ya berbicara tentang penelitian, ya akademis, itu misalnya dari BRIN. Ya kemudian bicara tentang tadi pers, segala macam. Apakah benar ini produk pers? Apakah benar dia wartawan? Itu adalah Dewan Pers. Apakah benar pada saat dia melakukan kontennya itu dia bertindak sebagai wartawan atau sebagai pribadi? Apakah medianya ini mempunyai izin? Apakah dia terdaftar dalam asosiasi? Itu yang digali oleh penyidik. Itu yang saya katakan mereka sangat profesional dan objektif serta prudent. Jadi tidak hanya berdasarkan laporan saja, ya, tetapi digali bukti-bukti, diperiksa, diverifikasi, kemudian ditanya saksi-saksi, ahli dan lain-lain. Itulah mengapa boleh saya jelaskan kenapa misalnya ada YouTuber, kalau saya nggak salah Abraham Samad, Michael Sinaga juga seperti itu. Berkembang memang Michael Sinaga katanya seorang wartawan, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, apakah kontennya itu benar? Ya, bagian dari pers. Apakah media YouTube-nya itu bagian dari pers? Apakah ketika dia melakukan itu sebagai wartawan, apakah itu sudah memenuhi kode etik wartawan yang diatur semua oleh aturannya ada? Demikian yang bisa saya tanggapi. Baik, Pak Abdullah, nantinya ketika